Tuhan, shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melanjutkan apa yang disampaikan pada minggu yang lalu. Bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan saudara, firman Tuhan pada minggu yang lalu bahwa ada Babel, wanita Babel yang di dahinya tertulis pelacur besar. Kemudian yang kedua adalah Raja Uzia yang kena kusta di dahinya. Dan kemudian ada Goliat yang dihantam oleh Daud di dahinya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam bagian berikutnya, yaitu saudara, kita masih dalam kitab Nehemia. Nehemia pasalnya yang pertama. Nehemia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-3 dan 4. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke-16. Nehemia pasalnya yang pertama ayat 3 dan 4, kemudian pasal 2 ayatnya yang ke-17 saja. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia 2 ayatnya yang ke-17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ulangi sekali lagi, kenapa kita masuk dalam penetapan proyek, yaitu proyek kerajaan Tuhan 52 hari. Kita berdoa dan berpuasa karena Yeskel 22 ayat 30, aku mencari adakah orang yang mendirikan tembok bagi negeri ini. Kalau ada, aku tidak akan memusnahkan negeri ini. Yeskel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tapi aku tidak menemuinya. Saudara, Alkitab mengatakan Tuhan membutuhkan orang-orang yang membangun seperti Nehemia, mendirikan tembok untuk negeri ini. 52 hari ini adalah doa syafaat kita bagi kota kita, Sulawesi Utara dan Indonesia. Dari apa, saudara? Saudara, dari apa? Mazmur 91 telah menubuatkan jauh sebelumnya bahwa akan terjadi apa yang tidak pernah disangka orang. Ya, tetapi Tuhan tahu. Sebelum itu terjadi, Tuhan telah menyampaikan kepada hamba-hambanya lewat firman-Nya. Mazmur 91 bilang seperti ini. Ayatnya yang ke-3. 91 ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kemudian ayatnya yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, perhatikan kata ini, pagar tembok, membangun tembok. Ada pagar tembok perlindungan Tuhan bagi saya dan saudara. Kemudian ayat 5 diulang kembali. Dan ayat 6. Engkau tak usah takut. Ayat 5 dan 6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam dan terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Pada masa yang akan datang, Tuhan telah menubuatkan, Tuhan telah menulis ada penyakit sampar yang busuk. Ayat 3. Dan Alkitab mengatakan ada penyakit sampar, diulang lagi tadi di dalam ayat 5. Ada penyakit sampar yang busuk. Kemudian Alkitab bilang ayat 5, ayat 6. Penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kenapa saudara kita mendirikan tembok? Karena saudara ada serangan iblis. Dengan apa saudara? Penyakit menular, penyakit sampar yang busuk. Itu diulang-ulang, bukankah hari ini terjadi di seluruh dunia? Tapi saudara, Tuhan memberikan kita solusi. Nah, bangun tembok, pertahankan negeri ini. Dengan cara apa? Seperti Nehemia. Kalau tidak ada yang membangun tembok, keadaan akan tercelah, terbakar, terbakar, akan ada kerugian besar. Entah kerugian nyawa atau material. Ini adalah tugas kita.
Kita telah ditetapkan Tuhan dengan tanda pelangi. Berarti Tuhan telah memberikan kita otoritas dan kuasa. Seperti kalau saudara jadi polisi, dia memiliki hak dan memiliki kuasa. Untuk apa saudara? Melakukan tindak. Saudara contoh lalu lintas. Kenapa? Karena dia sudah diberikan otoritas. Apabila dia tidak mengerjakannya, akan ada hukuman, betul? Saya tanya ke KL, kalau engkau tidak mengerjakan tugasmu sebagai polisi, oh bu bahaya, ya mau ditahan, begini. Saudara, saya dan saudara telah dipanggil Tuhan, telah ditetapkan Tuhan. Gunakan otoritas yang ada pada kita. Hari ini ada penyakit sampar, penyakit mengular, ya saudara, dan ini saudara terjadi di seantero dunia. Kemarin Pak Roy mengirimkan saudara ya berita, saudara sudah ada di 3 provinsi di Indonesia. Tapi kita berdoa, kita adalah orang-orang yang Tuhan tentukan untuk mendirikan pagar tembok perlindungan atas Sulawesi Utara, atas Kota Bitung, atas Indonesia. Saudara, kita minta kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi kita melawan pemerintah, penguasa di udara. Gunakanlah perisai iman. Efesus 6 berkata apa? Pergunakanlah perisai iman. Efesus 6 ayat berapa? 12. Coba kita lihat. Ya, maju. Perisai iman. Ayat 13. Ayat 14. Ayat 15. Ya, ayat 16. Oke. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat apa? Memadamkan. Ada kata apa? Padamkan. Apa itu? Matikan. Hancurkan. Apa ini? Panah api dari si jahat. Gunakan iman saudara. Iman bisa dipegang. Alkitab bilang, pergunakanlah perisai iman. Iman bisa dipegang. Di alam rohani iman saudara terlihat dengan jelas. Coba saudara, pernahkah saudara pegang perisai? Lihat perisai? Amin. Bagaimana kalau orang pegang perisai? Amin. Saudara, tidak terlihat oleh mata, tapi iblis melihatnya dan iblis takut. Amin. Sorga melihatnya dan sorga bertepuk tangan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Padamkan kuasa si jahat dengan apa? Imanmu. Ketika engkau sakit, perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku percaya, aku sembuh. Pergunakan imanmu di saat engkau di dalam kekhawatiran. Katakan, jangan khawatir akan hidupmu. Aku makan, aku minum, aku pakai. Tetapi hai jiwaku, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka aku percaya apa yang aku butuhkan Tuhan pasti sediakan. Di tengah badai besar, oh seperti Tuhan Yesus yang berjalan di atas air dan menolong Petrus, demikianlah Tuhan akan menolong aku. Pergunakanlah perisai iman. Karena dengan perisai itu, oh saudara, iblis lari. Iblis lari. Oh saya ingin, kenapa sudah pindah di sini saudara, ini tiba-tiba makanya saya tidak ini ayatnya saudara. Tapi ingat, Galatia 5 ayat 6. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Yang paling utama iman, harap dan kasih. Dasar dari kekristenan, keindahan dari kekristenan adalah iman. Amin. Orang benar hidup oleh iman. Amin. Apabila engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, itulah firman iman, demikian engkau diselamatkan. Oleh iman engkau diselamatkan, bukan hasil usahamu. Jadi iman adalah keindahanmu. Iman adalah pegangan di hidupmu. Iman kepada Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Iman bertumbuh karena aniaya. Itulah sebabnya Tuhan izinkan proses supaya imanmu next dari iman biji sesawi bisa memindahkan gunung. Dan engkau memiliki iman yang lebih hari lebih besar, dan iblis takut. Alkitab mengatakan saudara, hari ini Galatia 5 ayat 6. Apakah masih di situ ayatnya? Ya, masih ternyata. Mari kita baca. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai satu arti. Jadi sunat secara lahiriah sudah tidak ada artinya. Jangan ada GBI mau disunat ya, saudara. Ini ayatnya, saudara. Itu tidak punya arti. Yang paling utama sunat hati, saudara ya. Hanya iman yang beroperasi, yang berdunamis,
yang akan bekerja oleh kasih. Tanpa kasih, imanmu kosong. Imanmu tidak ada artinya. Jangan coba-coba mengoperasikan iman tanpa kasih. Iman bekerja oleh kasih. Alkitab berkata apa? Kasih. Sekalipun engkau memiliki iman, sanggup memindahkan gunung. Sekalipun engkau bisa berbahasa, ya saudara ya, dalam banyak-banyak bahasa. Tetapi apa saudara? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tanpa kasih adalah seperti gong yang berkumandang, canang yang bergemerincing. Ini iman bekerja. Seperti saya pernah katakan beberapa tahun lalu di tempat ini. Motor bekerja karena ada bensin. Iman bekerja oleh kasih. Itulah sebabnya kenapa kasih mau dirusak. Supaya iman tidak bisa berfungsi. Itulah sebabnya, saudara, kenapa ada dendam? Kenapa ada kepahitan? Iblis taruh itu. Kenapa? Karena iman membuat kedudukannya berbahaya. Wanita pendarahan yang memiliki iman, 12 tahun pendarahan itu dia bisa sembuh. Ya saudara, pendarahan yang menggerogoti hidupnya bisa diselesaikan dengan iman. Yesus cuma berkata, jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut perkataanmu. Oleh iman engkau berkata-kata, dan aku katakan jadi menurut imanmu. Dan saudara tahu, iman mau dimatikan dengan apa saudara? Kasih mau dirusak. Oleh sebab itu, GBI Kingdom Vision, mari berjalan dengan kasih. Kasih ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan berkatilah orang yang menganiaya kamu. Jika engkau dan aku punya dua hal ini, imanmu, oh saudara, akan masuk di dalam the record saksi iman. Ibrani pasal 11. Itulah orang-orang kudusnya Tuhan. Jangan biarkan saudara, ya saudara, tutupilah segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu. Kalau cuma hal kecil, hal apa, saudara jangan diperbesar. Kalau bisa diampuni, ya saudara, kenapa? Saudara, kalau bisa dimaafkan, kenapa? Yesus bilang, aku akan datang kedua kali. Tapi apakah aku mendapati iman di muka bumi ini? Jangan-jangan orang sudah kehilangan iman. Kenapa? Karena tidak lagi punya kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Hari ini kita perjamuan kudus. Itulah sebabnya hari ini, saudara ya, Tuhan mengingatkan saya dan saudara, ingat baik-baik ayat ini. Ini ayat sentral yang Paulus dapatkan. Apapun keadaan kita, kasihilah. Kasihilah karena iman. Karena iman. Alkitab mengatakan oleh iman Nuh buat bahtera. Oleh iman Abraham mempersembahkan Ishak. Oleh iman, ya saudara, Musa tidak peduli, dia tidak mau disebut dengan apa? Anak putri Firaun. Dia lebih suka menderita. Semua kalau saudara baca itu iman. Oleh iman. Rahab perempuan sundal. Bukan hanya perempuan sundal. Dia adalah orang yang mengatur untuk apa saudara? Wanita-wanita dijual. Saudara, tetapi Alkitab mengatakan dia tertulis di Ibrani pasal 11 sebagai saksi iman. Dia taruh pita merah yang gambaran darah Yesus di rumahnya dan orang seisi rumahnya selamat. Karena apa? Karena iman bisa menyelamatkan Rahab perempuan sundal. Saudara dan saya bayangkan, oleh karena iman. Alkitab bilang dia menyembunyikan pengintai-pengintai. Iman, saudara ya, mengandung apa yang namanya resiko. Ketika kita melakukan iman, saudara ya, iblis akan mulai memperhadapkan, tidak akan terjadi apa-apa. Berbahaya ini. Kalau sampai ketahuan oleh Raja Yeriko, bahaya engkau, mati kau. Tetapi Rahab lebih memilih, saya mendengar Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sanggup belah laut. Dia belum pernah lihat. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk apa? Menurunkan mana. Dia belum pernah lihat, cuma dengar. Dan dia percaya. Berapa banyak kita sudah lihat mujizat Tuhan, tapi ketika kita ketemu masalah berikutnya, kita khawatir, kita marah-marah, kita tidak percaya. Di manakah iman kita? Rahab tinggal di Yeriko, dia belum pernah lihat mujizat Tuhan. Saya dan saudara tinggal dalam rumah Tuhan. Hutang yang besar saudara pernah lihat, mujizat Tuhan lunasi. Sakit kemarin Ibu Maria, Tuhan sertai.
Dalam keadaan sekalipun Tuhan sertai. Apalagi yang kurang. Kenapa hari-hari ini kita mengeluh, kita bersungut-sungut? Di manakah iman kita? Bukankah itu menunjukkan kita tidak percaya? Hari ini, mari saudara, ini di luar apa yang saya mau sampaikan. Tetapi saya percaya Roh Kudus mendorong. Makanya ayatnya, saudara sorry tadi agak salah-salah. Tapi Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Nah, membangun tembok butuh iman. Butuh iman. Butuh percaya. 52 hari, apa yang kau percayai? Apa yang kau percayai? Bahwa Tuhan turun tangan atas negeri kita. Apa yang kau yakini? Tuhan turun tangan atas anak-anakmu. Apa yang kau yakini? Tuhan bekerja. Saudara, kita hanya berjalan dengan iman. Kita hanya berjalan dengan percaya. Kita melakukan bagian kita. Alkitab mengatakan hari itu demi membangun negeri itu, Nehemia melakukan ini, saudara. Mari kita lihat. Nehemia pasalnya yang keempat, ayat 21. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tembok, memegang tombak, dari merekanya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Saudara, dari merekanya fajar berarti jam 6 pagi sampai terbitnya bintang-bintang berarti jam 7 malam. 12 jam sampai 13 jam. Membangun tembok tidak 1-2 hari. 13 jam setiap hari. Selama 52 hari. Saudara, di tengah ancaman, di tengah tekanan, di tengah ketidakpercayaan. Bahkan kalau saudara baca, nabi-nabi pun mengolok Nehemia. Orang-orang yang katanya punya firman Tuhan pun mengolok Nabi Nehemia. Saudara, Alkitab mengatakan Nehemia 6 ayat 14. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobiah dan Sanbalat, mereka orang Arab, orang Geshem, masing-masing telah bertindak. Tekanan dari luar. Pun tindakan Nabiah, Noayah, dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Ternyata tekanan tidak hanya dari luar. Tekanan dari sesama hamba Tuhan. Tekanan dari orang-orang yang tidak percaya, malah menimbulkan intimidasi dan ketakutan. Tapi apakah Nehemia berhenti? Tidak. Karena Nehemia berjalan dengan iman. Karena Tuhan yang telah mengutus Nehemia. Saudara dan saya, jangan berhenti apapun tantangan yang kita alami. Kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Di sini saudara, saya melihat tekanan yang begitu hebat dan intimidasi yang begitu hebat. Saya berharap tidak ada di tengah-tengah kita. Kita semuanya memiliki satu hati, satu tujuan, satu destiny, satu agenda, satu time schedule. Ya saudara, satu jadwal, yaitu untuk negeri kita. Jangan biarkan fokus terpecah. Saudara ya, kita bergerak bersama-sama. Dan Tuhan membuktikan kita terus melakukan pekerjaan yang besar. Saya terima kasih kepada seluruh umat Tuhan. Dari duka cita sampai dengan sukacita. Ya saudara, hari Senin, saudara mulai dari minggu kemarin, minggu malam, kita KKR di daerah Kopi-Kopi. Saudara ya, 100-an lebih jiwa ada di sana. Terus malam penguburan almarhum Bapak Daud. Saudara, 200 jiwa. Ya saudara, kemudian saudara ada ulta perkawinan. Saudara hampir 100 jiwa. Ya, kemudian tadi malam ulta pernikahan perak. Keluarga Tumian Mekel 464 jiwa. Ya saudara, kemudian ada di Tumpaan, saya juga Pak Neles khotbah di sana. Hari seminggu ini hampir 1000 jiwa. Berikan tepuk tangan kepada Allah kita. Saudara tahu, dan minggu ini adalah rekor terbanyak. Dan Nebayot diinjili untuk kemuliaan nama Tuhan.
pengaruh dengan nama Yesus. Nama Yesus sungguh nama yang mulia, nama yang agung. Kemarin mereka buka puasa, saudara ya, di tempat KKR. Pernahkah saudara melihat orang buka puasa di tempat KKR? Sudah terjadi kemarin di Ambo. Ya saudara, dalam acara keluarga Tumian Mekel, saudara ya, mereka buka puasa di tempat kita KKR. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, tidak ada satu manusia pun bisa. Karena Alkitab mengatakan, setiap orang yang datang kepada Bapa, kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadamu, tidak akan pernah. Mereka ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita, nak, konsentrasi kepada pekerjaan Tuhan yang besar. Jangan terpecah dengan dunia ini. Karena waktu kalian sedikit, waktu kalian tidak banyak. Waktu kalian Tuhan terus perlengkapi kita dengan iman, dengan kepercayaan. Sekalipun seakan-akan kita dibawa di Getsemani, tempat pemerasan, tenaga seakan-akan terperas, air mata, amin, amin, dana dan biaya. Tetapi saudara tidak pernah bisa membandingkan, ya saudara, terperasnya tubuh Yesus Kristus yang mengalirkan darah di atas Golgota tidak pernah sebanding. Sekecil apapun semua pengabdian kita tidak bisa disamakan dengan apa saudara, setetes pun darah Yesus. Ingat dengan baik, saudara, kita tidak bisa membalas. Makanya pujian bilang, dengan apa kan ku balas kasih setiamu Tuhan, selain kita terus berlari kepada high calling, panggilan surgawi. Nehemia diundang 10 kali, 5 kali diancam mau dibunuh, 5 kali mau baku ator. Nehemia bilang, aku tidak bisa datang karena aku sedang melakukan pekerjaan besar. Aku sedang berfokus kepada sang raja. Hari ini fokuskan pandangan kita, saudara ya, fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan pernah fokus kepada masalah kita. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Saya percaya sekalipun iblis merasa dia sudah 99% menang. Contoh, ketika dia melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego di dalam api, dia pikir dia sudah 99 masuk dalam api. Sedangkan orang fasik yang mendekat sudah terbakar, apalagi ini yang di dalam api. Dia pikir dia sudah menang 99%. Sayang, masih ada 1%. Dan di 1% itu tiba-tiba hadir manusia keempat, Yesus Kristus di dalam api, dan membalikkan keadaan. Saudara tahu, iblis pikir dengan Daniel di dalam gua singa dia sudah menang 99%. Dia tidak pernah tahu singa yang dia sogok tidak bisa buka mulut, karena malaikat Tuhan ternyata ada di sana. Amin. Aku dan engkau kadang-kala tidak pernah tahu Tuhan bekerja tiba-tiba. Dan iblis, dan kita berkata kita sudah kalah, kita sudah payah, kita sudah di dalam gua singa. Dan iblis berkata, mati ngana, satu kali kita sekak ngana mati. Oh, itulah yang dia rancangkan kepada keturunan Yahudi. Oh, rencananya mau membunuh, membinasakan, merampas. Dan dia berkata, sudah meterai, sudah ditancapkan, tanda tangan sudah di approval. Dan dia berkata 99% dia sudah menang. Tapi pada harinya ternyata keadaan berbalik. Tuhan membuat pembalikan keadaan. Hari ini jangan pernah percaya iblis menang. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepadamu. Sekalipun kau berada di gua singa, melewati api, melewati air, Alkitab berkata, api itu tidak akan membakar engkau, tidak akan menghanyutkan engkau, karena Tuhan menyertaimu. 1% itu, saudara, ternyata dibalikkan. Dia kalah 100%. Oh saudara, di atas salib ketika Yesus diselibkan, dia pikir dia sudah menang. Ternyata Yesus muncul di lubang maut, di kerajaan maut, dan berkata, "Iblis, sini. Mana kunci lubang jurang maut?" Oh, saya membayangkannya walaupun tidak sama. Dia mulai totofore. Dia bilang, "Tak pikir gua somati apa? Aku raja di atas segala raja." Dia memberikan, dan hari itu Alkitab mengatakan seperti kalajengking kehilangan sengatnya. Ya, hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Hari itu, hari ketika dia bangkit, iblis sudah dikalahkan. Itulah sebabnya saya dan saudara tidak boleh takut kepada maut. Tutup mata di sini, buka mata di surga. Maut tidak lagi menjadi sebuah ketakutan. Saudara ya, kenapa? Dia sudah dikalahkan. Amin. Cuma bilang, jangan dulu sekarang.
Pekerjaan masih banyak, personil jangan berkurang. Saudara, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya saudara, iya, apa yang kau takuti di muka bumi ini? Hal yang paling ditakuti orang maut. Dan yang paling terakhir dibinasakan oleh Yesus Kristus, maut. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Hari itu iblis tiba-tiba, ya saudara, menggerakkan Saul, melemparkan tombak dalam jarak dekat. Saul itu perwira, Saul itu prajurit, tidak mungkin meleset kepada Daud. Dan tiba-tiba Roh Kudus bilang, miring Daud. Enggak kena, saudara ya. Berkali-kali mau dibunuh, enggak bisa. Seakan-akan Daud anti peluru. Kenapa? Karena Daud sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Hai saudaraku, kerjakanlah pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, dari gunung sini Saul, saudara, sudah maju. Dari gunung sana Daud membawa kuda di tengah. Tiba-tiba, oh saudara, iblis bilang satu langkah. Tiba-tiba terdengar, ya saudara, Filistin maju Israel. Tiba-tiba cuma dengan satu putaran terpaksa Saul undur. Itulah gunung batu keluputan. Oh saudara, tidak pernah tahu cara Tuhan, tetapi saudara hanya perlu percaya. Amin. Percaya di sesi-sesi terakhir pun, ya saudara, kadang Tuhan izinkan sudah terlambat. Seperti Lazarus 4 hari dikubur, sudah terlambat. Tapi ternyata di situ Tuhan mau demonstrasikan kuasanya, bahwa tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Tuhan sengaja, karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Oh, apa yang mati dalam hidupmu pasti bangkit kalau Tuhan beracara, pasti bangkit kalau Tuhan bekerja. Harapanmu, ya saudara, apa mimpimu, destinimu, kalau Tuhan tentukan. Ada satu orang yang Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Dialah Presiden Amerika yang pertama, namanya George Washington. Saudara, 17 peluru di saat semua kalvalinya sudah mati diarahkan kepada dia. Saudara, orang itu tidak mati-mati. Ketika dia sampai di rumah, dia belum jadi presiden itu. Ternyata Tuhan mau angkat dia jadi presiden. Kenapa? Karena dia cinta Tuhan. Ketika dia sampai di rumah, dia lihat dia punya mantel, peluru sudah tembus di mantel itu, tetapi entah mengapa tidak bisa menembus badannya. Setelah dia menjadi presiden Amerika, saudara ya, ternyata yang menembaki, pemimpin Indian yang menembaki masih hidup. Dia meminta bertemu. Dia berkata, di saat semua pasukanmu mati, kami menembaki engkau. Dan penembak kami adalah penembak jitu. Tapi entah mengapa 17 peluru yang kena sasaran ternyata tidak bisa menembus dagingmu. Kami melihat ada roh yang besar di dalam dirimu. Dia berkata, itulah Roh Kudus. Ya, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Dia adalah orang yang meminta, oh untuk apa? Amerika, ya, yang berdiri jangan pernah melupakan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dalam studi kepustakaan, dia, saudara, sebelum meninggal, dia menceritakan kepada orang dekatnya yang berumur 99 tahun masih hidup, saudara, zaman itu, mengisahkan bahwa dia bermimpi satu saat akan ada bencana besar menjelang kedatangan Tuhan. Dan maaf, Amerika akan melupakan Tuhan. Jauh sebelumnya Tuhan sudah berfirman kepada hamba-hambanya. Bahkan saudara tahu, saya baru tahu, universitas yang paling sukar dimasuki dan kononnya paling mahal adalah Harvard. Benarkah? Didirikan, saudara. Kenapa Harvard? Karena penyumbangnya adalah John Harvard. Tahukah motivasi dia bangun universitas itu? Supaya orang-orang pintar tidak pernah melupakan Tuhan dan Alkitab. Amerika, itulah lehteng daripada George Washington. Hari ini kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Saudara, di sini saya bisa merasakan sebagaimana Daud mengerjakan pekerjaan Tuhan di zamannya. Oh, banyak usaha untuk membunuh Daud tapi tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena masih ada rencana Tuhan yang harus dia genapi. Demikianlah
Saya deklarasikan dari hidup saya dan saudara, bahwa apapun yang kita alami, saudara, hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang. Jangan pernah takut dengan apapun. Selama engkau mengerjakan pekerjaan Tuhan dan berjalan dalam rencananya, Tuhan pegang saya dan saudara. Hari ini saudara, kita melihat yang berikutnya. Ketika kita membangun, saudara, Alkitab mengatakan ada 3 tempat yang ternyata tidak bisa dimasuki oleh penyakit sampar. Ya saudara, ada tempat di dalam firman Tuhan yang ternyata saudara dipagari Tuhan. Begitu rupa. Yang pertama, beberapa sudah tahu, saya sudah berikan tadi malam. Yesaya 38. Alkitab bilang apa? Yesaya 38 ayatnya yang ke 23. Yesaya 3 lagi. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Oke, Tuhan dengar doa dan air matanya. Kemudian Alkitab bilang apa? Ayat 6. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Ya saudara, Alkitab bilang apa? Tuhan akan memagari. Kita mundur, Yesaya 37 ayat 35. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, Asyur menyerang dengan ibu kota Niniwe dengan pasukan 185.000. Hari itu Hizkia, sebelumnya kalau saudara baca, saya sudah pernah sampaikan ini, Hizkia bawa surat ancaman itu dan dia bawa di rumah Tuhan. Dia bilang, Tuhan, Ilya, napa DP ancaman Tuhan? Tuhan tiba-tiba marah. Saudara, dan hari itu Alkitab bilang, ayat 36, apa yang Tuhan kerjakan? Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya lah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Ayat 37. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Belum selesai ayat 38. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adrammelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara lihat Tuhan kalau kerja luar biasa. Hari itu pagi-pagi saudara dia kaget, mana DP pasukan so mati semua. Mungkin di atas sono DP bangun begini, apa so mati semua. Oh, malaikat so bunuh 185.000 pasukan. Saudara cuma mati dalam waktu 1 malam. Paling kalau hari ini dong bilang, aduh, so mati corona sto ini. Pagi-pagi kayak so tewas semua nih orang-orang. Ada berdiri-berdiri bagus. Saudara tiba-tiba pagi-pagi, saudara tidak dikatakan dibunuh pakai cara apa. Mungkin kamalapetaka, mungkin katula, mungkin kasakipuru semua. Atau apa yang jelas tewas semua. Alkitab bilang, di dalam ayatnya yang ke-36, ini cuma renungan saya saudara ya. Ya saudara, ayat 36. Nah ini kan dibunuhnya lah. Pagi-pagi tinggal bangkai, so mati. Saya tidak tahu, tidak dijelaskan oleh Alkitab. Tapi kemungkinan besar ada wabah, ada tulah atau apa. Karena Alkitab juga mengatakan walau 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di kananmu tidak akan menimpamu. Tiba-tiba saudara, corona varian baru ada mungkin di zaman itu. Tewas semua pagi-pagi. Saudara, kan kalau misalnya berperang dapat dengar, tidak mungkinlah dia tidak mau terbangun. Pagi-pagi dia cepat-cepat tentara so mati semua. Di dalam ayat lain, pulanglah dia dengan malu-malu. Pergi saudara, dia ancam Hizkia. Dia bilang, mari juga kemari dengan istri dan anak-anak. Nanti jadi kita pembantu. Mari juga kemari orang-orang Yehuda. Ya saudara, dia pulang dengan muka tertunduk. Segala noda ludah, rasa malu yang menjadi bagian kita, satu saat Tuhan akan gantikan dengan sukacita abadi. Percayalah saudara, Alkitab bilang, saudara, kenapa aku akan membagari? Ayat 35. Ada miniatur yang sama di sini. Aku akan membagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku.
Iblis bisa lihat pagar. Betul? Makanya iblis bilang kepada Tuhan, bukankah engkau yang mendirikan pagar di sekeliling Ayub? Makanya saya bilang iblis itu mata terang. Saudara kadang ragu-ragu lihat perlindungan Tuhan. Iblis masih dapat lihat, mau masuk dari sebelah mana ini? Tunggu jo dia buka celah. Betul kan? Tunggu dia buka celah. Soalnya ini pagar terlalu kokoh, terlalu tebal. Ya, tunggu dia buka celah sama dengan Kain. Ya, dosa sudah mengintip. Bahoba orang Manado bilang, kiapa ada celah. Karena hatimu panas, mukamu muram, makanya celah iblis boleh masuk. Pertama iblis bahoba, saudara jangan buka celah. Bilang kiri kanan, jangan buka celah. Baik-baik ada pagar, celah terbuka. Saudara, iya kan, mau masuk dari mana kalau ada pagar? Lalu kita bilang, aku memagari kota ini, siapa mau masuk? Nggak ada satu orang bisa. Ya saudara, nggak ada satu iblis bisa. Kenapa? Saudara, sebelum kita lihat yang kedua, oleh karena Daud, hambaku. Ada satu kerinduan Tuhan yang Tuhan minta kita bangun hari-hari ini, yang pernah dibangun oleh Daud. Kisah 15 ayat 15, 16, 17. Ayat 16. Hal ini sesuai dengan ucapan para nabi. Ya. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Alkitab bilang orang banyak akan cari Tuhan, bahkan bangsa yang tidak kenal Allah akan cari Tuhan. Saudara, kalau apa? Daud pernah bangun apa? Pondok Daud yang roboh. Pondok pujian penyembahan. 33 tahun tidak pernah putus. 24 jam sehari. 365 hari setahun. Saudara bayangkan itu, pujian penyembahan berputar terus. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Oh, dan Tuhan masih ingat. Bayangkan, perlindungan pujian dan penyembahan bisa sampai Hizkia menerimanya. Perlindungan pujian penyembahanlah yang membuat Salomo masuk masa damai. 33 tahun Daud bangun, ternyata melindungi pemerintahan Salomo. Makanya diberi nama Salomo, yang asal kata shalom, damai. Amin. Saudara, tidak ada perang, makanya Salomo bangun sesuatu cepat. Tidak ada yang melebihi Salomo segala hikmat. Oleh karena apa? Oleh karena Daud. Penjagaan Daud, pujian penyembahan tidak habis ketika dia mati. Ternyata pujian penyembahan itu menjadi tudung bagi generasi berikutnya. Bahkan Tuhan masih ingat ketika saudara ada musuh, Tuhan masih ingat, tidak boleh masuk di kota ini. Karena kota ini, negeri ini pernah ditudungi oleh pujian penyembahan dari seorang yang bernama Daud. Minggu ini kita akan mulai melakukannya. Para komsel mulai besok. Ya saudara, komsel 2-3 jam, saya sudah hitung, menara 5 jam. Berarti baru 8 jam. Kecuali tambah Rabu, Kamis, Jumat. Berarti saudara ada 12 jam. Kalau tambah doa pagi berarti ada 15 jam. Saudara, walaupun belum cukup 24 jam. Tapi saya berharap, saya dan saudara mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Dengan iman, dengan kepercayaan. Karena apa yang kita bangun ini, saudara, akan berlaku bagi anak cucu kita. Saudara, dampak akan besar bagi anak cucu kita. Dan Tuhan, aku memagari kota ini karena Daud. Saudara, oleh sebab itu terus bangun pujian, penyembahan, pujian secara unity, secara bersama-sama memiliki efek yang besar. Saya dan saudara harus bergerak. Saudara, saya pernah mendengar kesaksian dari seorang pengusaha di Kalimantan. Seorang pengusaha ini, saudara, dia diserang oleh santet. Ya, dia malamnya dia merasa tempatnya yang penuh AC tiba-tiba saudara menjadi panas. Dan dia berdoa bersama dengan istrinya dan keluarganya. Mereka berdoa 1 jam. Tuhan berkata jangan dulu berhenti, 2 jam. Saudara, tiba-tiba meledak, mereka keluar di luar. Ternyata ada telur picah. Kemudian mereka tidur. Paginya datang orang ketuk pintu. Orang asli sana.
Pak, kami minta ampun. Kami minta ampun, teman kami mati tadi malam. Kenapa mati tadi malam? Kami ini punya ilmu. Saya yang paling tinggi. Saya punya ilmu melompat tembok 7 meter. Tetapi yang Bapak bangun terlalu tinggi. Berlapis-lapis, kami tidak bisa masuk. Akhirnya teman kami dikuburkan tadi pagi. Tewas. Kami, ya saudara, disuap untuk membunuh Bapak. Tapi kami mau tanya, Bapak ada bangun tembok ilmu dari mana? Pujian, penyembahan membuat iblis tidak bisa masuk. Doa-doa saudara membuat iblis tidak bisa masuk. Amin. Kami coba cari celahnya, tidak dapat. Kenapa? Doa. Semakin hari semakin tinggi, tembok semakin tebal. Musuh gak bisa masuk, dengan senjata apapun tidak bisa masuk. Itulah yang akan kita bangun 52 hari untuk kota ini. Untuk saudara-saudara, untuk keluargamu. Satu tempat yang saudara ya, tempat bekerja, tim Serafim. Saya gak bilang pabriknya, tapi pabriknya cukup terkenal di Kota Bitung. November tahun lalu, orang-orang ini kita muridkan di Tiranus. Mereka berkata, Bu, orang semua dapat berhenti dari perusahaan. Sudah tidak ada pesanan, tidak ada buyer. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka bentuk persekutuan doa yang sekarang jadi Serafim. Mereka berdoa. Tepat dikatakan tinggal 3 bulan. Setelah itu semuanya dirumahkan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba datang buyer dari luar negeri. Pesan sampai hari ini. Bahkan hari ini mereka harus lembur. Kenapa pesanan terlalu banyak? Bahkan sampai orang keder, orang muslim pun di tempat itu saudara, saya sudah pernah pimpin, mereka hadir. Kenapa? Karena mereka melihat Nah, Alkitab bilang, saudara, ada fenomena yang sama di sini. Di dalam firman Tuhan, Alkitab bilang seperti ini. 2 Tawarik 29. Kenapa Tuhan mengasihani Hizkia? 2 Tawarik 30 maksud saya. Ayatnya yang ke-15. 2 Tawarik 30 ayat 15. Ayat 15. 2 Tawarik 30 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian disembelilah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Ayat 26. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Hizkia merayakan Paskah. Saudara, Alkitab mengatakan terakhir yang merayakan Paskah zaman Salomo. Sesudah itu sudah tidak pernah. Tetapi ketika Paskah dirayakan, Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-14, 15, kemudian disembelilah, 2 Tawarik 30 ayat 15. Kemudian disembelilah domba Paskah pada tanggal 14 bulan yang kedua. Maka para imam dan orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan pagari kota itu? Karena Hizkia pernah merayakan Paskah. Hizkia satu-satunya raja yang saudara, merayakan Paskah di zaman itu, terakhir Salomo. Apa di sini? Darah Yesuslah yang membagari kota itu. Darah Yesuslah yang melindungi kota itu. Yang kedua, tempat kedua di mana iblis tidak bisa masuk, Keluaran pasal 12. Ini sama. Keluaran pasalnya yang ke-12. Alkitab bilang ayat 23 dan 24. Keluaran pasal 12, ya mari kita lihat. Dan Tuhan akan menjadi
menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ini yang kedua, dilarang masuk. Di mana ini terjadi? Di tanah Goshen. Tadi di Yerusalem, yang kedua di tanah Goshen. Kenapa? Karena sama, darah. Hari itu Alkitab bilang, Keluaran 12 ayat 29 dan 30. 12 ayat 29 dan 30. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di atas tahta sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Ayat 30. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir. Sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Semua rumah ada kematian, kecuali rumah orang Israel. Tidak ada rumah, saudara tahu, ini seruan kematian, seruan menangis, seruan berkabung. Sudah terjadi di satu negara di bangsa ini. Saudara ya, di dunia ini maksud saya. Ini saudara, seruan yang hebat. Tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Tetapi Alkitab bilang di tanah Goshen, karena ada darah di ambang pintu, iblis tidak bisa masuk. Amin. Darah Yesus yang menolongmu. Jangan takut dengan corona lante. Pegang ayat firman ini. Iya saudara, pegang ayat firman ini. Saudara, saya tidak terlalu melihat berita sampai Pak Gembala bilang, saudara, kenapa? Karena dalam doa puasa Esther kemarin, tiba-tiba saya mendengarkan satu pesan Tuhan. Saudara ya, nah, ada beberapa tempat yang iblis tidak bisa masuki. Lalu saya diingatkan oleh Tuhan ayat-ayat ini. Yang pertama Yerusalem, karena aku menjadi pagar, karena Hizkia bikin Paskah. Yang kedua tanah Goshen. Kenapa? Di tengah seruan yang hebat di Mesir, tidak ada rumah, tidak ada kematian. Semua rumah ada kematian, kecuali tanah Goshen. Kenapa? Pemusnah tidak bisa masuk. So di pintu nih boleh langkah kaki masuk. Ya, pemusnah dilarang masuk. Katakan bersama saya, iblis, kamu dilarang masuk dalam rumah tanggaku karena ada darah Yesus. Amin. Haleluya. Tempat ketiga, saudara, Alkitab bilang 1 Samuel pasalnya yang ke-7. Ayat 10. Sedang, mari kita baca. Hampir selesai, 2 menit selesai. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat 11. Keluarlah orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Ayat 12. Maju ayat 12. Ya, yang disebut Eben Heser. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ayat 13. 1 Samuel 7 ayat 13. Ini ayat cantik sekali. 1, 2, 3. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Wah, saudara, Alkitab bilang apa? Ya, enggak bisa di sini. Oke. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan ada kata apa? Tidak lagi memasuki, itu di atas daerah Israel. Selama apa? Selama Samuel hidup. Selama Samuel hidup. Nem boleh masuk. Nem boleh masuk. Saudara, biar berusaha sedemikian bagaimanapun, nem boleh masuk. Selama Samuel hidup. Samuel bikin apa? Ayat 9. 1 Samuel 7 ayat 9. Coba kita lihat.
Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Dia ambil apa? Anak domba yang menyusu. Saudara ya, anak domba yang menyusu. Untuk apa saudara? Dia sedang mengorbankan domba. Itulah domba Paskah. Coba kita lihat satu ayat di dalam 2 Tawarik 35 ayat 18. Ini membuktikan kembali 2 Tawarik 35 ayat 18. Kenapa iblis nggak bisa masuk? Tidak lagi bisa masuk. Perhatikan ayat di atas ini. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Yang merayakan terakhir Paskah Samuel. Itulah sebabnya Filistin tidak bisa masuk. Karena darah menudungi. Darah menudungi. Hakim-hakim, para hakim yang melakukan Paskah adalah Samuel. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel, terakhir Nabi Samuel. Tidak lagi bisa memasuki. Amin. Ada 3 tempat yang tidak bisa dimasuki karena semuanya ada tanda darah. Darah Kristus. Darah Kristus, darah Kristus. Selama ada darah Kristus menudungimu, jangan pernah takut. Pegang dengan baik ayat ini. Pegang dengan baik ayat ini. Kita akan mendengar yang lebih heboh lagi, yang lebih menakutkan lagi. Tapi saudara, dengarlah suara firman Tuhan. Bahwa apa? Orang Filistin, orang Asyur, tulah. Ya saudara, kematian ada di mana-mana. Tetapi nggak bisa masuk dalam rumah orang Israel. Saya dan saudara Israel rohani. Saya dan saudara mempelai Kristus. Jangan buka celah. Tuhan sudah siapkan tudung. Saudara, jangan saudara apa? Buat lobang-lobang saudara. Kejahatan. Ya saudara, Alkitab bilang sebelum Samuel bikin ini. Tadi Samuel bilang apa? Hai orang Israel, bertobatlah dan buang itu segala kecemaran. Buang semua itu. Buang semua itu. Apa yang tidak war dalam hidup kita. Semua itu, kemabukan, pesta pora, kita buang. Kenapa? Karena Tuhan menjamin kita. Ada wilayah-wilayah yang Tuhan lindungi. Ada wilayah-wilayah khusus, daerah khusus, ibu kota, ya saudara, yaitu Yerusalem, ya Sion, ya saudara, tempat apa? Tempat kediaman Tuhan. Saudara, pegang dengan baik ayat firman ini, supaya apa? Engkau berjalan menjadi teguh. Engkau tidak ketakutan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, selama Tuhan menjadi pagar sekelilingmu, pasti ada jalan keluar. Pasti ada berkat Tuhan. Pasti ada pertolongan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Shalom.